selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Abi Basanitapun sebagai moderator kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu faktor penyebab kesehatan mental pada remaja, terutama di lingkungan remaja. Sebelumnya, yuk kita kenalan dengan para narasumber kita kali ini yang tentunya gak kalah kece. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Dianifa dan kalian bisa panggil aku Najma. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Felix Salsadia, biasa dipanggil Alsa atau Felixa. Salam kenal semuanya. Nah teman-teman, seperti yang sudah aku mention di awal, kalau lingkungan ternyata juga mempengaruhi kesehatan remaja. Kira-kira lingkungan yang dimaksud itu kayak gimana ya? Menurut Najma atau Alsa, apa nih lingkungan yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Mungkin bisa dari Najma dulu, dipersilakan. Baik Ani, terima kasih. Mengenai lingkungan, menurut aku sendiri, lingkungan itu merupakan tempat di mana kita tinggal, kita makan, kita tidur, belajar, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya. Jadi lingkungan ini tuh nggak bisa terlepas dari kehidupan manusia, ya karena memang lingkungan merupakan faktor pendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Selain itu, lingkungan ini erat kaitannya loh guys dengan kondisi mental seorang, karena lingkungan juga merupakan suatu faktor pembentuk dan penentu gimana kondisi mental seorang tersebut. Misalkan ya guys, kalian tinggal di lingkungan yang positif, yang suportif, yang baik, kemungkinan besar kondisi mental kalian juga akan lebih baik dan positif, dan berlaku sebaliknya gitu. Nah mungkin dari Alfa ada teman dulu nih, nanti Alfa silahkan. Betul banget nih kata Najma, lingkungan itu tuh erat banget kaitannya sama kondisi mental seseorang. Nah, kenapa sih hal ini tuh berpengaruh dan kenapa hal ini tuh berkaitan erat? Karena dalam proses pembentukan karakter itu pada diri seseorang, lingkungan itu turut mempengaruhi proses ini. Jadi benar kata Najma, kalau misalnya lingkungan dia baik, pasti kondisi mental dia berpeluang besar gitu untuk baik juga kondisinya. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Kalau misalnya lingkungan dia tinggal tempat dia dibesarkan itu buruk, maka berpeluang besar juga untuk kondisi mental dia tidak sehat begitu. Selain itu, dalam lingkungan juga pasti terjadi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini juga mempengaruhi kondisi mental kita begitu. Wah, penjelasan mengenai apa itu lingkungan cukup menarik nih. Sudah disebutkan tadi sama dua narasumber kita kalau lingkungan mempengaruhi kesehatan mental tergantung baik buruknya lingkungan tersebut. Kalau nggak salah, tadi juga sempat disebut kalau interaksi sosial dalam lingkungan juga mempengaruhi. Kira-kira apa sih interaksi sosial itu? Boleh nih narasumber kita langsung jelasin aja. Mangga, Alsa dipersilahkan. Interaksi sosial ini simpelnya dikenal ngobrol ya. Misalnya nih, ada A, dia ngobrol sama B. Itu juga udah termasuk interaksi sosial. Kalau bahasa formalnya nih ya, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu kelompok dengan tujuan tertentu seperti menjalin pertemanan, diskusi, dan kerjasama dalam kehidupan. Nah, semuanya yang dengar ini tuh pasti juga udah pada tahu kan kalau manusia itu disebut makhluk sosial. Dan manusia itu sebagai makhluk sosial itu tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Oleh karena itu, dari proses ini bisa mempengaruhi manusia dalam berpikir, cara melihat sesuatu, cara manusia menyelesaikan sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh proses interaksi sosial ini, sehingga juga hal ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Nah bener banget nih kata Elsa, interaksi itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai makhluk sosial. Jadi yang namanya makhluk sosial itu nggak bisa lepas dari yang namanya interaksi. Kalian bisa bayangin gak sih guys, kalian hidup nih di dunia ini, kalian gak berinteraksi dengan orang lain, kalian gak ngobrol sama orang lain, gak komunikasi sama orang lain, gak nyapa orang lain, itu kan kayak ngerasa beda aja gitu kan, kayak bukan hidup jadi nanti namanya. Misalkan guys, kalian makan makanan, tapi rasanya hambar, gak ada rasanya, tuh kan beda, kayak ngerasa gak enak. Nah begitu pula dengan interaksi, kalau kalian hidup tanpa interaksi pasti ada perbedaan juga. Oleh karena itu, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus butuh dan kita harus bisa menentukan atau membentuk interaksi sosial yang berkualitas.
Mungkin kalau zaman sekarang tuh interaksi erat kaitannya dengan circle atau lingkup pertemanan. Semakin berkualitas lingkup pertemanan kita, maka akan semakin berkualitas juga interaksi yang terbentuk. Karena tanpa kalian sadari, ketika kalian sempat interaksi dengan orang lain, kalian ngobrol sama orang lain, itu terjadi pertukaran energi yang dapat membawa beberapa perubahan seperti perubahan cara pandang, cara berpikir, dan cara bertingkah laku. Misalkan nih guys, aku sama Alsa sama Ani lagi ngobrol. Nah itu juga terjadi pertukaran energi antara kita bertiga. Dan misalkan Alsa ini orangnya tipe orang yang santai gitu loh, kayak let it flow aja gitu, nggak terlalu peduli sama omongan orang lain dan fokus sama tujuannya sendiri gitu loh. Dan aku yang lagi ngobrol sama Alsa tahu nih cara pandang Alsa gimana, dan aku akan dapat memiliki keinginan yang sama, kayak aku bisa pengen punya cara pandang yang sama juga kayak Alsa. Nah jadi sebisa mungkin kita harus membentuk interaksi yang positif juga gitu loh guys. Jadi menurut aku pinter-pinterlah kalian dalam menentukan circle atau lingkup pergaulan kalian, karena semakin berkualitas lingkup pergaulan kalian akan semakin berkualitas juga interaksi yang kalian miliki. Nah dengan interaksi yang berkualitas ini akan membawa pengaruh baik juga kepada diri kita. Mungkin kondisi mental kita juga akan lebih berkualitas dan membaik dari sebelumnya gitu guys. Aduh, keren banget nih bahasanya, anak muda banget ya. Bahwa circle. Dari pembahasan tadi, aku jadi penasaran. Kira-kira interaksi apa aja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja? Boleh nih, Najma bisa langsung dijelaskan? Ngobrolin tentang jenis-jenis interaksi itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Tapi karena kita lagi ngomongin tentang kesehatan mental remaja, yang paling berpengaruh itu ada dua, yaitu interaksi dengan keluarga dan juga interaksi dengan teman. Nah, aku akan bahas dulu nih tentang interaksi keluarga. Interaksi keluarga itu merupakan salah satu interaksi terpenting yang membentuk kondisi mental kita. Karena yang kita tahu, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, bagi remaja. Karena mau gak mau, dari bangun sampai tidur lagi ya kita ketemunya sama keluarga lagi guys. Nah, apalagi masa-masa remaja nih. Masa-masa remaja itu identik dengan proses pencarian jati diri dan kelabilan emosi. Misalkan jam 7 ngomong A, jam 8 ngomong B, kan labil banget tuh. Tiba-tiba sejam bisa langsung berubah pikirannya, bisa langsung berubah pilihannya gitu. Nah, dalam proses tersebut, dalam masa-masa remaja tersebut, kita tuh butuh yang namanya pendampingan dan dukungan atau sokongan dari keluarga, terutama orang tua. Oleh karena itu, kita tuh harus bisa membentuk ataupun memiliki interaksi dan hubungan dengan keluarga yang baik gitu. Karena semakin baik interaksi dengan keluarga, semakin baik hubungan dengan keluarga, maka akan semakin baik juga cara mengatur emosi kita, cara kita melalui masa-masa remaja kita. Nah, dan kalian perlu tahu juga kalau cara kita mengatur emosi atau cara kita melalui masa remaja itu juga merupakan salah satu faktor penting dalam penentu kesehatan mental seorang gitu guys. Kalau menurut aku sih penjelasan dari Najma itu udah keren dan lengkap banget sih. Cuman di sini aku ingin menambahkan lagi sekaligus ingin menjelaskan interaksi dengan teman itu seperti apa dan kayak gimana gitu kan. Aku yakin sebenarnya semua orang yang mendengar ini pasti udah ngerti interaksi dengan teman itu sebenarnya apa. Ya bisa dibilang kayak ngobrol dan jalin pertemanan dengan orang lain gitu ya. Terus kenapa sih interaksi dengan teman itu bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja? Jadi kalau dalam interaksi dengan teman itu juga terjadi pertukaran energi kayak yang dijelasin tadi di awal. Ini tuh kaitannya dengan circle ya guys. Jadi kalau misalnya kita tuh punya circle yang baik, positive vibe dan supportive, itu pasti akan membuat kita ngerasa secure atau aman. Dengan rasa aman serta nyaman ini, itu mampu menumbuhkan rasa kepercayaan pada teman kita. Sehingga kita juga bisa berbagi keluh kesah dengan teman tersebut. Nah, misalnya kita punya masalah gitu, kita memiliki masalah, terus kita cerita ke teman terdekat kita. Tapi habis itu kita ngerasa lega gitu kan ya. Lega dan kondisi mental kita itu pasti akan terasa semakin baik gitu. Dia alasannya kenapa interaksi atau hubungan pertemanan itu turut mempengaruhi kondisi mental seseorang. Nah bener banget nih kata Alsa, jadi kita harus pintar-pintar memilih circle atau pertemanan ya guys. Karena kalian bisa bayangin gak sih guys kalau kalian punya circle yang mungkin orangnya irian, orangnya tuh
gampang iri lah sama orang, terus kayak nggak suka lihat orang lain bahagia, nggak suportif, itu pasti akan mempengaruhi diri kalian. Kalian akan ngerasa, ih kenapa sih aku malah nggak didukung, aku malah kayak giniin. Itu akan membawa pengaruh negatif pada diri kita sendiri. Jadi tolong banget kalian harus pinter-pinter dalam memilih pertemanan. Benar banget nih kata Najma sama Alsa. Keluarga ataupun pertemanan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang. Jadi usahain ya untuk menjalin hubungan atau interaksi yang baik demi kesehatan mental kita. Oh ya, sekarang kan kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Kira-kira ada nggak pengaruh interaksi baik dengan teman, keluarga? Pasti beda banget loh, pasti ada banget bedanya dari sebelum COVID sampai sekarang ini, sampai pas masa COVID. Terutama untuk interaksi keluarga ya, karena sebelum COVID mungkin banyak nih keluarga atau orang tua yang kurang menghabiskan waktunya di rumah karena faktor bekerja ataupun ada urusan lain yang harus diselesaikan. Tapi karena pandemi ini, pandemi COVID kan menganjurkan kita dan mengharuskan kita untuk stay at home 24/7, kita di rumah terus. Jadi waktu untuk keluarga juga bisa lebih banyak gitu. Nah, ini tuh merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas interaksi dengan keluarga. Mungkin kita bisa meningkatkan intensitas melakukan quality time dengan keluarga atau yang disebut dengan family time. Jadi kita juga bisa lebih ngerti nih tentang keluarga kita, tentang karakteristik keluarga kita, tentang sifat keluarga kita, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengetahuan tentang karakteristik mereka ini, bisa membantu kita untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana cara kita mendukung mereka, dan selalu mendampingi mereka ketika mereka berada dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk gitu guys. Nah, menariknya nih, ternyata interaksi keluarga yang terjadi selama pandemi itu malah berbanding terbalik nih sama interaksi antar teman semasa pandemi. Nah, karena semasa pandemi itu kan aktivitas remaja seperti pembelajaran itu semua dialihkan menjadi dalam jaringan daring gitu atau online. Sehingga mau tidak mau remaja itu harus melakukan pembelajaran jarak jauh dan tentunya harus rela berpisah sementara waktu dengan teman-temannya. Dengan adanya pembelajaran online ini, interaksi dengan teman itu tidak seintens sebelum pandemi. Tapi tenang aja ya guys, nggak usah ngerasa khawatir hubungan pertemanan kalian jadi canggung atau renggang karena pandemi. Sekarang ini kan ya udah ada perkembangan teknologi. Nah, tentunya aplikasi untuk komunikasi atau chatting itu juga makin banyak dan bervariasi. Kita bisa video call, kita bisa chatting gitu melalui WhatsApp atau Line gitu. Buat teman-teman semuanya yang lagi pembelajaran online terus khawatir pertemanannya jadi renggang gitu, kalian bisa gunain salah satu aplikasi chatting untuk tetap berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Dari yang sudah dipaparkan oleh narasumber, ternyata interaksi ini menarik untuk dipahami ya guys, dan ternyata banyak manfaat, dan kita ya tinggal menjalani interaksinya aja. Nah, oleh karena itu boleh dong narasumber bagi tips dan triknya buat menjalin interaksi yang berkualitas itu. Tipsnya sebenarnya dari aku itu nggak banyak, tapi cuman yang paling penting itu pinter-pinter aja dalam menjalin interaksi terutama dengan teman. Kalian tuh harus selektif guys dalam memilih teman. Gak apa-apa dibilang dikata-katain pilih-pilih teman atau bagaimana, daripada kalian maksain berteman dengan orang yang membawa pengaruh buruk. Itu malah nanti pengaruh buruk dia juga akan berimbas pada kamu begitu. Nah, kalian sadari energi buruk dari orang tersebut itu mau tidak mau pasti akan kalian serap juga, dan pastinya kan kalian gak mau dong kehidupan kalian tuh isinya bad vibes atau bad energy doang gitu. Nah, makanya mending kalian selektif dalam memilih teman atau circle bagi kalian. Tapi ingat loh, maksud aku selektif di sini itu bukan dibeda-bedain berdasarkan kekayaan, jabatan, status, dan paras ya. Ingat guys, orang yang dengan paras atau jabatan tinggi itu tidak menjamin bahwa mereka juga bisa satu frekuensi dan membawa pengaruh baik untuk kita gitu. Jadi pinter-pinter aja ya guys, intinya mah menurut aku
dalam memilih teman itu kalian harus selalu aktif, harus pintar memilih begitu ya guys. Oke. Nah, tips dari aku sih sebenarnya nggak jauh beda sama Alsa. Pinter-pinterlah dalam memilih circle pertemanan. Selain itu, kalau dari segi interaksi keluarga nih, mungkin kalian bisa bertekad dulu nih dalam diri untuk memperbaiki hubungan keluarga kalian yang mungkin dulunya agak renggang, agak jauh karena faktor bekerja di luar rumah. Nah, sekarang kan lagi di rumah terus nih, lagi stay at home terus. Nah, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk lebih menjalin kedekatan dengan keluarga kalian. Mungkin bisa dimulai dengan hal-hal yang ringan dulu nih guys, kayak nanya udah makan belum, gimana harinya, terus ada yang bisa dibantu nggak, atau mungkin kalian bisa ngajakin nih buat makan bareng, nonton bareng, berkebun, ataupun lain sebagainya. Nah, mungkin kalian masih agak malu sama orang tua kalau mau ngobrol. Kalian bisa mulai dari ngobrol sama kakak ataupun adik. Aku tahu guys, kalian pasti ngerasa sulit gitu, kayak ngerasa malu ataupun lain sebagainya. Tapi aku juga tahu kok kalian pasti bisa. Tapi balik lagi, kalian yang tahu tentang diri kalian, kalian tahu gimana kondisi kalian. Maka menurut aku mending disesuaikan sama kebutuhan kondisi kalian. Seperti itu guys. Semangat ya. Wah, keren sekali nih tips and triknya. Semoga tips and trik yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu mempengaruhi interaksi sosial kita ya teman-teman. Sebelum usai, kira-kira ada nggak closing statement berkaitan dengan pengaruh hubungan atau interaksi sosial terhadap kesehatan mental remaja? Kesehatan mental itu mungkin identik dengan gangguan mental dan sebagainya ya yang selama ini kita dengar. Tapi sebenarnya kesehatan mental itu mencakup sebuah kondisi mental kita, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang harus kita terima apa adanya gitu. Jadi jangan takut dikatain aneh atau semacamnya kalau kita lagi ngomongin kesehatan mental. Malah dengan kita aware sama kesehatan mental kita udah melakukan langkah besar dalam hidup kita loh. Artinya kita itu peduli dengan hidup kita dan mau berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, usaha yang bisa kita lakukan itu contohnya ya, mulai menjalin hubungan atau interaksi dengan orang-orang atau lingkungan sekitar kita sebaik mungkin dan manfaatkan interaksi tersebut untuk menebar kebaikan bersama. Karena satu kebaikan itu sangat berarti untuk orang lain. Bener banget nih kata Alsa, kita harus pinter-pinter dalam memilih pergaulan kita, dalam memilih interaksi kita, entah itu interaksi dengan keluarga ataupun interaksi dengan teman, entah itu teman sebaya ataupun teman yang lebih tua atau lebih muda gitu guys. Nah, dan aku tekanin lagi ya guys sekalian, please banget kalau kalian mempunyai kondisi yang cukup berbeda dari orang lain, misalkan kalian memiliki kondisi mental yang berbeda nih, misalkan kalian memiliki panic attack ataupun lain sebagainya, kalian jangan merasa rendah, kalian jangan merasa diri kalian tuh aneh. Kalian gak aneh sama sekali, kalian tuh unik, kalian tetap manusia biasa kok kayak kita, dan kalian tetap keren dan kalian spesial banget guys. Dan aku bener-bener bangga kalian bisa bertahan sampai sekarang. Dan aku minta tolong kalian buat sayangi diri kalian lebih banyak dibandingkan sayang pada orang lain. Mungkin terdengar narsis gitu kan, tapi tanpa kalian sadari, tanpa bisa dipungkiri, kalau kita bisa sayang kepada diri kita sendiri, ya nanti kalau kita menjalin hubungan dengan orang lain, hubungan tersebut akan terjalin secara lebih berkualitas gitu guys. Jadi pesan aku, tolong banget sayangi diri kalian dan jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kita ya juga punya waktu masing-masing untuk bersinar gitu guys. Be happy always ya guys. Seru sekali ya diskusi kita pada kesempatan hari ini. Kita sudah membahas mulai dari pengertian lingkungan sosial, interaksi sosial, dan tips and trick menjalin interaksi berkualitas. Aku harap informasi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekali lagi, kita sebagai generasi muda harus berani untuk menghargai diri kita dan menerima diri kita sendiri. Loving yourself start with liking yourself. We start with respecting yourself, which start with taking of yourself in positive ways. Saya Afifah Sani Tanggung beserta para narasumber kita, Najma dan Alsa, pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah! Oke,
Sampai jumpa semuanya, see you soon. Semoga bermanfaat ya. Nanti lain kali kita ngobrol bareng. Dadah. Dan jangan lupa bahagia ya semuanya. Bye.